pagi semuanya. Pagi ini saya ditugaskan untuk menyampaikan kabar baik firman Tuhan kepada Bapak Ibu semua. Nama saya Evangelis David Sunarhandoko. Sudah mungkin kalau bagi jemaat yang lama udah familiar ya. Saya percaya masih pada ingat. Amin. Nah, hari ini tema kita adalah The Goodness of God atau kebaikan Tuhan. Kalau di radio ini saya sudah beritakan seri yang ke-11, ini seri yang ke-10. Nah, bacaan akan kita ambil nanti dari Lukas 24 ayat 1 sampai yang ke-8. Yuk kita buka Alkitab kita atau kita berdoa dulu ya sebelum kita mulainya. Terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah ini, kami boleh bersama-sama beribadah raya di tempat ini, di gereja GPI Cengkareng. Tuhan, hari ini urapi hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu, isi hati-Mu, juga urapi semua jemaat dari GPI Cengkareng, agar firman Tuhan yang diberitakan boleh menjadi pondasi yang kokoh, sehingga kami selalu melangkah berada di jalan Tuhan. Ya Bapak, jamah dan lawat urapi setiap kami, agar firman yang diberitakan boleh menjadi kekuatan kami. Kami serahkan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yuk kita buka Alkitab kita dari Lukas 24 ayat yang pertama sampai yang ke-8. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu semua. Lukas 24 ayat yang pertama. Tetapi pagi-pagi benar pada hari pertama minggu itu mereka pergi ke kubur membawa rempah-rempah yang telah disediakan mereka. Mereka mendapati batu sudah terguling dari kubur itu, dan setelah masuk mereka tidak menemukan mayat Tuhan Yesus. Sementara mereka berdiri termangu-mangu karena hal itu, tiba-tiba ada dua orang berdiri di dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan, menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati? Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya pada kamu ketika ia masih di Galilea, yaitu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa, disalibkan, dan akan bangkit pada hari yang ketiga." Maka teringatlah mereka akan perkataan Yesus itu. Saudara, kalau kita ini ingat seseorang, lupakan semua kekurangannya, lupakan semua kejelekannya, amin. Tapi ingat semua kebaikannya. Kebaikan seseorang itu sebenarnya ya hanya seperti permen yang manis. Makan permen itu berapa lama sih? Hanya berapa menit, saudara. Pada waktu permen itu diisap ya, dikunyah, rasanya manis, enak, orang menikmati kebaikan yang kita berikan. Tapi apakah kebaikan itu akan diingat selamanya? Belum tentu, saudara. Kita bisa berbuat baik selama puluhan tahun kepada banyak orang. Tetapi hanya karena mungkin kesalahan kecil yang tidak sengaja, orang bisa mengutuk kita, saudara. Ada pepatah mengatakan, panas setahun dihapus oleh hujan sehari. Nah, jadi kesalahan kita ini seperti cacat pada tubuh yang akan diingat oleh orang selama-lamanya. Tetapi kebaikan kita ini hanya seperti permen yang manis yang akan dinikmati sesaat kemudian untuk dilupakan. Jadi hari ini kita harus paham, jangan pernah berpikir kalau kita sudah berbuat pada seseorang yang cukup lama, orang itu akan setia pada kita, membalas kebaikan kita, belum tentu, saudara. Ya, saya ini menulis di WA group, di WA satu hari itu saya kirim kira-kira 2.500 kabar baik. Ada seseorang yang saya kirimi kabar baik itu selama puluhan tahun. Tapi suatu hari ada salah cetak sehingga dia nggak paham, kemudian saya dimaki-maki. Saya bilang, "Loh, kamu ini hanya satu orang loh dari 2.500 orang yang saya kirimi yang maki-maki saya. Padahal kamu saya kirim itu sudah puluhan tahun dan nggak pernah terjadi seperti ini. Harusnya kan nggak perlu marah, cukup dijelaskan apa ini ya, kok saya nggak paham." Selesai. Padahal itu cuma salah cetak sehingga nggak paham.
Nah itu manusia itu seperti itu saudara. Nah puncak dari kebaikan Tuhan Yesus itu dinyatakan pada waktu hari Paskah. Paskah itu berasal dari kata Pesak yang artinya melewati. Dulu pada waktu tulah terakhir dari bangsa Mesir, bangsa Yahudi waktu itu dijajah oleh bangsa Mesir, tulah pertama sampai yang terakhir itu nggak mempan ya saudara. Bangsa Mesir tetap berkeras ingin menguasai, menjajah bangsa Yahudi. Sehingga akhirnya tulah yang terakhir adalah setiap anak sulung dari bangsa Mesir akan dibunuh oleh malaikat El-Maut. Sehingga kepada semua orang yang rumahnya, gawang rumahnya itu dicat merah pakai darah anak domba, malaikat El-Maut akan melewatinya saja, tidak akan mengambil nyawa dari anak sulung. Nah, semua dari bangsa Israel rumahnya dicat pakai itu ya, darah anak domba sehingga mereka semua selamat. Nah, pada waktu Paskah, Tuhan Yesus ini rela turun ke dunia, mengambil rupa seorang hamba, rela dihina, disiksa sampai mati, bahkan matinya mengerikan sekali di atas kayu salib, bersama 2 orang penjahat besar. Untuk apa? Untuk menebus kita semua umatnya. Amin. Dengan cara apa? Membayar dosanya. Dosanya dibayar lunas dengan mati di atas kayu salib. Yang ditebus itu bukan dosanya loh saudara, tetapi kita semua. Kalau saudara kredit mobil atau motor macet, yang ditebus itu dendanya atau motor atau mobilnya saudara. Mestinya yang ditebus itu mobilnya atau motornya dengan cara membayar semua kekurangan berikut dendanya. Nah Tuhan Yesus itu melakukan untuk kita semua. Amin. Kita ini sebetulnya nggak layak sekali untuk bisa selamat. Tapi oleh karena dosa Adam seorang, seluruh dunia harus menanggung, yaitu diusir dari Taman Firdaus, sehingga kehilangan kemuliaan, kehilangan keselamatan. Tapi oleh karena kebaikan Yesus seseorang, kita semua boleh selamat. Ya, boleh tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Amin. Ya, kita semua selamat. Nah, ini puncak kebaikan dari Tuhan Yesus itu adalah pada waktu hari Paskah. Tetapi herannya, kenapa kok pamor perayaan Paskah itu selalu kalah dengan Natal ya Pak ya? Aneh. Natal itu hanya kelahiran saudara. Tetapi Paskah itu adalah puncak daripada karya Tuhan Yesus yang sudah rela datang ke dunia untuk menyelamatkan kita semua. Jadi saudara, ingat Yesus, ingat apa? Ingat kebaikannya. Ingat apa? Pengorbanannya di atas kayu salib. Nah, saya punya kesaksian sedikit. Pernah suatu hari saya ini dapat berita dari seorang hamba Tuhan. Hamba Tuhan ini berkata gini, seseorang itu hidupnya berkenan atau tidak di hadapan Tuhan itu akan dilihat pada waktu dia sudah mati. Cara matinya dan bagaimana pada waktu dia mati, apa yang terjadi. Nah ini beberapa hari yang lalu adik saya itu meninggal saudara. Tanggal 11 April kemarin, di usia yang masih muda, 64 tahun. Saya ini hari ini 65, nanti November 66 ya. Saya sedih sekali, tapi penghiburannya sungguh luar biasa. Pada waktu acara sehari sebelum besoknya dikremasi, keluarganya satu persatu bersaksi. Dari Full Gospel juga semua bersaksi, dan semua kesaksiannya luar biasa, menceritakan kebaikan adik saya itu yang luar biasa. Mulai dari saya yang pertama bersaksi, kemudian dilanjutkan oleh anaknya yang sulung, anaknya yang bungsu, kemudian oleh teman-teman dari Full Gospel, semua menceritakan kebaikannya Pak Untarno ya, adik saya itu, yang luar biasa, yang sangat mengharukan, dan semua pada menangis. Karena adik saya itu adalah motivatornya dari Full Gospel ya, dan dia itu bisa menjembatani terutama dengan Full Gospel Pusat dari Jakarta dengan luar biasa, sehingga keberadaan chapter-chapter Full Gospel yang di Jogja ini yang sekarang sudah 30 lebih ini menjadi luar biasa. Nah, jadi ditinggal adik saya itu, mereka itu kehilangan sekali, dan saya benar ya, ini kan lagi masa COVID, biasanya kalau ada acara di PUKY, itu yang datang sedikit sekali. Tapi kemarin itu melimpah ruah saudara, yang memang datang dan pergi. Tapi
bunganya aja itu satu lapangan PUK yang besarnya segitu itu penuh. Bunganya penuh, yang datang juga melimpah. Saya jadi ingat kata-kata pendeta teman saya itu, kurang kalau berkenan atau tidak di hadapan Tuhan itu kita lihat pada waktu dia meninggal. Nah demikian dulu papi saya juga seperti itu. Papi saya adalah seorang majelis dari GKI Ngupasan yang sangat disukai oleh jemaatnya. Pada waktu papi meninggal itu kan juga dikremasi ya. Dari rumah saya ke tempat kremasi itu cukup jauh. Tapi barisan orang yang melayat, kan saya berjalan depan sendiri bahwa ini fotonya papi. Itu saya sudah sampai ke tempat kremasi itu masih antre orang mau berjalan. Jadi panjang sekali. Demikian pula pada waktu di perabukan itu yang nunggu juga penuh sampai depannya nggak muat. Kemudian kesaksiannya juga luar biasa. Nah, jadi sekali lagi saudara, ingat seseorang, ingat kebaikannya. Amin. Lupakan semua kejelekannya. Semua kebaikannya kita ukir di atas loh batu. Semua kekurangannya, kejelekannya kita ukir di atas pasir pantai. Supaya pada waktu ombak datang, semuanya akan hilang. Tetapi pada waktu diukir di atas loh batu, biar ada badai, ada banjir, kebaikan itu tetap tinggal bersama dengan kita. Amin. Akan kita kenang selama-lamanya. Nah sekarang pertanyaannya menurut perikop yang kita baca tadi. Bagaimana caranya Yesus menyatakan kebaikannya kepada kita? Supaya kita bisa mengingat dengan baik kebaikan Tuhan Yesus. Ya, catat baik-baik saudara hari ini. Apa saja kebaikan Tuhan Yesus yang harus kita ingat untuk selama-lamanya. Ada 3 hal yang harus kita ingat. Yang pertama, dia mengutus 2 orang malaikatnya untuk memberitakan kabar baik. Seperti di ayat yang keempat dan ayat yang kelima. Saya bacakan sekali lagi ayat keempat dan ayat kelima. Sementara mereka berdiri termangu-mangu, karena hal itu tiba-tiba ada 2 orang berdiri dekat mereka memakai pakaian yang berkilau-kilauan. Mereka sangat ketakutan dan menundukkan kepala, tetapi kedua orang itu berkata kepada mereka, "Mengapa kamu mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Malaikat berkata, "Mengapa engkau mencari yang hidup di antara orang mati?" Para murid ini menganggap bahwa kematian Yesus adalah akhir dari segala-galanya. Sudah tamat ceritanya. Nggak ada harapan lagi. Yesus sudah mati, ya sudah mati. Nggak mungkin bangkit lagi. Padahal di kitab Matius itu ya, ada 4 kali pemberitaan. Yesus itu curhat sebanyak 4 kali kepada para murid yang mengatakan, "Aku akan diserahkan pada orang berdosa dan akan disalib. Kemudian pada hari yang ketiga aku akan bangkit." 4 kali saudara. Saudara kalau ada pengumuman diumumkan diulang 2 kali itu berarti penting. Kalau 3 kali itu sangat penting. Kalau 4 kali itu berarti teramat sangat penting. Amin. Benar nggak saudara? Dan Tuhan Yesus mengungkapkannya itu dengan curhat saudara. Dengan sedih. Bayangkan Tuhan Yesus pada waktu sehari sebelum penyaliban itu dia ditangkap, dia berdoa di Taman Getsemani, saking takutnya keringatnya sampai menjadi seperti darah. Jadi pada waktu Tuhan Yesus itu curhat kepada para murid sebanyak 4 kali, itu pasti ceritanya ya serius. Nah, tetapi apa tanggapan mereka? Curhat yang pertama, pemberitaan yang pertama itu di Matius 16 ayat 21. Saya bacakan. Matius 16 ayat 21. Matius 16 ayat 21 mengatakan, sejak waktu itu Yesus mulai menyatakan pada murid-muridnya bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan dari pihak tua-tua imam-imam dan ahli Taurat, lalu dibunuh dan dibangkitkan pada hari yang ketiga. Ini sudah sangat jelas saudara. Tetapi mereka menanggapinya dengan apa? Di pemberitaan pertama, dengan cara pikir manusia di ayat yang ke-23. Maka kata Yesus berpaling
Maka Yesus berpaling dan berkata kepada Petrus, "Hanyalah iblis, engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Jadi beberapa saat sebelum ayat ini, Yesus bertanya, "Siapakah aku?" Dan Petrus menjawab, "Engkau adalah Mesias, Allah yang hidup." Jawaban yang luar biasa. Yesus berkata, "Bukan engkau yang jawab, tapi Tuhan yang menjawab." Bapa di surga yang menolong Petrus. Berapa menit kemudian, Yesus mengutuk Petrus, "Enyahlah engkau iblis, pembuat kejahatan." Jadi saudara, tragis, pada waktu Yesus menceritakan penderitaannya, mereka menangkapnya itu tidak secara rohani, tetapi secara duniawi. Mereka tidak berpikir dengan cara pikirnya Kristus, tetapi mereka berpikir secara duniawi. Apa Petrus itu nggak tahu kalau Yesus itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa? Kalau Tuhan yang Maha Kuasa saja sampai takut, apakah manusia bisa menolong, saudara? Tapi Petrus menarik Tuhan Yesus, bilang, "Ada aku, nggak usah takut." Apa itu Petrus? Punya kuasa apa, saudara? Jadi dia berpikir dengan cara pikir manusia, nggak pakai pikiran Allah. Ini yang pertama. Kemudian pemberitaan yang kedua, kalau saya bacakan ayatnya nanti terlalu panjang ya, di Matius 17 ayat 22 dan 23. Mereka menangkapnya dengan hati yang sedih. Kalau yang pertama dengan cara pikir manusia, yang kedua dengan hati yang sedih. Apakah kesedihan daripada murid itu menghibur Tuhan Yesus, saudara? Ini pertanyaannya. Kemudian pemberitaan yang ketiga di Matius 20 ayat 17 sampai yang ke-19, mereka malah berebut siapa yang terbesar di antara mereka. Bayangkan saudara, Tuhan Yesus yang bakal menghadapi puncak penderitaan, mereka malah saling berebut. Besok yang mau duduk di kiri kanannya Tuhan Yesus siapa? Siapa yang terbesar di antara mereka? Konyol nggak, saudara? Ini konyol sekali. Dan pada waktu malaikat datang untuk memberitahu, "Mengapa engkau mencari dia yang hidup di antara orang mati?" Ingatlah pemberitaan Yesus yang sudah diberitakan 4 kali. Apakah mereka ingat? Mereka sudah lupa, saudara. Harusnya, saudara, pemberitaan itu sampai 4 kali itu mereka ingat benar-benar bahwa Yesus yang bersama-sama dengan mereka 3,5 tahun itu, Yesus bukan manusia biasa. Yesus mati untuk apa, saudara? Untuk bangkit kembali. Kalau Yesus nggak bangkit, sia-sialah kepercayaan mereka. Amin. Kalau Yesus mati terus nggak bangkit, tuh Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan jadi juru selamat, bukan nebus dosa manusia. Mereka nggak paham. Tapi kenapa nggak bertanya? Padahal mereka punya waktu banyak sekali untuk bertanya. Dan pada waktu mereka bertanya, Tuhan Yesus pasti akan menjelaskan. Oleh karena itu, saudara, kalau saudara nggak mengerti khotbah di gereja, saudara bisa telepon Pak Polin, bertanya, "Pak, kok saya nggak mudeng tadi khotbahnya, Pak?" Nggak paham. Dan saya percaya Pak Polin dengan sukacita pasti akan menjelaskannya. Amin. Nanti kalau saudara nggak paham apa yang saya beritakan, saudara boleh WA ke saya. Ya, WA-nya nanti tanya Pak Paulin, tanya boleh nggak Pak? Dengan sukacita saya akan memberitakan. Jadi orang Kristen itu jangan hanya mendengar, tetapi harus sampai paham. Amin. Sampai mengerti. Nah, itu pengertian kita itu kalau kita praktekkan akan menjadikan kita orang yang berhikmat, orang yang bijaksana, orang yang dipastikan memiliki fondasi yang kokoh sehingga dipastikan akan selalu berada di jalan Tuhan. Nah, jadi itu yang pertama. Ingat Yesus, ingat kebaikannya. Ingat Yesus, ingat pengorbanannya. Yang pertama, saudara. Yesus menyatakan kebaikannya dengan mengutus 2 orang malaikatnya untuk memberitahu pada mereka kabar baik. Mengingatkan kepada mereka. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya Yesus menyatakan kebaikannya? Yang kedua ini, dia bangkit untuk mengalahkan maut. Ayat yang ke-6. Lukas 24 ayat 6.
Saya bacakan dulu untuk kita. Lukas 24 ayat yang ke-6. Ia tidak ada di sini, ia telah bangkit. Ingatlah apa yang dikatakannya kepada kamu ketika ia masih di Galilea. Yaitu bahwa anak manusia diserahkan ke tangan orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, Kristus sudah dibangkitkan dari antara orang mati. Ya, saya tambahkan ayatnya dari 1 Korintus 15 ayat 20 sampai 22. Nah, ini ayat yang sangat penting. 1 Korintus 15 ayat ke-20 sampai 22. Yuk kita buka Alkitab kita baca sebentar ya. Tolong ini dicatat. Tetapi yang benar ialah, perhatikan, bahwa Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Sia-sialah kematian Kristus itu kalau ia tidak bangkit, ya. Ayat di 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Jadi, bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa ia tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi apabila Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah beritaan kami, sia-sialah kepercayaan kami. Jadi, saudara, maut sudah ditelan oleh kekalanya. Maut sudah dikalahkan dan kuasanya sudah dihancurkan. Ini ada di 1 Korintus 15 ayat 54b dan 55. Ayat 54b dan 55. Maka genaplah firman Tuhan yang tertulis, maut telah ditelan dalam kemenangan. Hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Jadi saudara, hari itu, hari Paskah itu adalah hari yang penuh dengan sukacita, sekaligus juga hari yang harus kita ingat, karena penderitaan Kristus itu luar biasa, tetapi karena kerelaan Kristus yang menderita untuk kita semua, kita sudah berpindah dari maut, berpindah kepada hidup. Kita yang sudah nggak punya harapan, sekarang punya harapan lagi. Kenapa? Yesus sudah bangkit. Yesus sudah bangkit, dia sudah disalibkan dan sudah bangkit di hari yang ketiga. Dia bangkit, marilah rayakan kebangkitan Tuhan kita. Amin. Yesus sudah bangkit, saudara. Maut sudah dikalahkan. Nah, oleh karena itu, hari ini kita sudah berpindah dari maut kepada hidup yang kekal. Sekali lagi tepuk tangan ya buat Tuhan Yesus. Luar biasa. Kita sudah pindah, saudara. Kemudian yang ketiga, saudara, bagaimana caranya Yesus menyatakan kebaikannya? Yang ketiga, dia rela mati di atas kayu salib guna menebus dosa-dosa kita. Ayat yang ke-7. Yang ke-7 dari Lukas 24 ayat yang ke-7. Yaitu bahwa anak manusia harus diserahkan ke tangan orang-orang berdosa dan disalibkan dan akan bangkit pada hari yang ketiga. Saudara, manusia adalah ciptaan Tuhan yang tertinggi. Kenapa? Diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Diberi kuasa atas daratan, lautan, dan udara. Jadi saudara yang dikasihi, pada waktu Adam jatuh ke dalam dosa, satu orang berdosa, seluruh ciptaan Tuhan harus menanggung akibatnya. Tetapi karena Yesus seorang yang rela mati untuk menanggung kita semua, menanggung dosa-dosa dunia, membayarnya lunas dengan mati di atas kayu salib, kita semua yang percaya kepadanya sudah beroleh selamat. Amin. Di Yohanes 3 ayat 16 ya, ini ayat yang nggak boleh nggak hafal ya, orang Kristen harus hafal ayat ini. Karena begitu besar kasih akan dunia ini sehingga diberikannya akan anaknya yang tunggal,
Sehingga barang siapa percaya padanya tidak akan binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini ayat yang luar biasa. Kemudian di 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22 juga dikatakan, 1 Korintus 15 ayat 21 dan 22. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula seorang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Nah, saudara masih ingat nggak dengan Raden Ajeng Kartini? Siapa dia? Dia adalah pendekar wanita yang harum namanya sampai hari ini. Dia berjuang habis di zaman Belanda ya waktu itu untuk memperjuangkan hak para wanita agar mendapat hak yang setara dengan kaum pria. Dan ini berhasil, saudara. Kemarin tanggal 21 kita baru saja merayakan hari Kartini. Kita kalau merayakan ini harusnya para ibu itu sungguh-sungguh. Karena itu adalah pahlawannya, pendekarnya wanita bangsa Indonesia. Nggak ada Kartini, kita belum tentu masih seperti ini, saudara. Kemudian kalau kita ingat Bung Karno ya, Bung Karno itu berjuang habis untuk bangsanya. Dia sangat cinta kepada bangsanya, pada negaranya, sehingga dia mengorbankan apapun untuk Indonesia. Bahkan dia memproklamasikan negara Indonesia yang waktu itu sebetulnya belum ada. Tanggal 17 Agustus tahun 1945, apakah negara Indonesia sudah ada? Jawabannya belum, sudah. Apakah 17.000 kepulauan yang terpisah-pisah itu sudah bersatu? Belum, saudara. Tetapi akibat keberanian Soekarno dan kecerdikan Soekarno, kemampuan pidato dari Soekarno, pada tanggal 17 Agustus tahun 45, Indonesia yang belum ada itu tiba-tiba menjadi ada. 17.000 kepulauan yang tadinya terpisah-pisah menjadi satu, namanya NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Indonesia yang tidak terdengar namanya di seluruh dunia tiba-tiba terkenal. Indonesia tiba-tiba merdeka. Soekarno dan Hatta tiba-tiba menjadi presiden dan wakil presiden. Dan tiba-tiba PBB berkenan membantu Indonesia membebaskan, memerdekakan dalam arti yang seluruhnya. Sehingga kita nggak mungkin melupakan kebaikan dari proklamator kita, yaitu Presiden Soekarno atau Bung Karno. Sangatlah konyol kalau ada orang Indonesia itu tidak bangga kepada Bung Karno. Amin. Lepas dari segala kekurangannya. Kita lupakan kekurangannya, tapi kita ingat kebaikannya. Kemudian Presiden kita yang terakhir, Pak Jokowi. Pak Jokowi itu Muslim, saudara. Kita Kristen. Tapi saya berani mengatakan sama pendeta-pendeta, beliau itu lebih Kristen dari kita. Dihujat, diejek, dikatakan anti asing, dikatakan presiden pelongo-pelongo, dikatakan keturunan PKI. Dia tetap semangat, dia tetap mengasihi rakyatnya, dia tetap bekerja keras, tetap berprestasi, tetap memajukan bangsa, tetap pada visinya. Nggak mutung, saudara. Ini yang luar biasa. Saya kalau dikatakan apakah ada satu poin yang melebihi Pak Jokowi, saya nggak berani. Ya, jadi walaupun kita nggak seimbang, tapi Tuhan bisa pakai siapa saja. Amin. Tuhan pakai Firaun untuk memberkati bangsa Israel melalui Yusuf. Tuhan pakai Raja Nebukadnezar untuk memberkati bangsa Israel melalui Daniel, Sadrak, Mesakh, dan Abednego. Hari ini Tuhan pakai Pak Jokowi untuk memberkati seluruh umatnya di Indonesia. Kita sangat beruntung punya presiden yang demikian baik. Amin. Dia memang betul-betul dipilih Tuhan karena dia jadi presiden bukan karena money politik, tapi betul-betul karena kerja kerasnya, karena keteladanannya, karena kecakapannya, sehingga betul-betul menjadi presiden 2 periode, dan hari ini dinobatkan sebagai presiden terbaik di dunia dengan ratingnya 73%. Di Indonesia dia cuma menang 54,5%.
tetapi di dunia dia ratingnya 73%. Di dunia Presiden Jokowi jauh lebih terkenal daripada di Indonesia. Ya, di Singapura bis-bis ada mereknya Jokowi, di Arab ada masjid dikasih nama Presiden Jokowi, ya, itu luar biasa. Jadi ingat Pak Jokowi, ingat kebaikannya. Nah, sekarang kita kembali ke Tuhan Yesus. Tuhan Yesus telah rela meninggalkan kesetaraannya dengan Bapa di surga, mengambil rupa seorang hamba, jadi manusia biasa, merendahkan diri, bahkan taat sampai mati untuk kita semua. Ya, kita baca ayatnya yang terakhir ini, Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Filipi 2 ayat 6 sampai 11. Ayat 6, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba, dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya, dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di atas kayu salib. Oleh sebabnya, Allah meninggikan dia dan mengaruniakan kepadanya semua nama di atas segala nama. Supaya, ayat 10 ya, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit dan yang ada di bumi dan segala yang ada di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Amin. Ingat Raden Ajeng Kartini, ingat Bung Karno, ingat Pak Jokowi, ingatlah akan kebaikannya. Amin. Ingatlah akan pengorbanannya, ingatlah akan jasa-jasa mereka. Mari kita lupakan semua kurangannya. Ingat Tuhan Yesus, ingat kasihnya, ingat pengorbanannya, ingat perlindungannya, pertolongannya, dan penyertaannya bagi kita semua. Jadi saudara, kalau Yesus itu tidak pernah menjanjikan, ikut Tuhan Yesus kita selalu diajak ke padang rumput hijau dan air tenang. Ya, di kitab Mazmur 23 dikatakan, kadang-kadang kita ini diajak lewat ke lembah kekelaman. Amin. Tetapi di situ ditulis, gada gantungannya yang menghibur kita. Gada ini berbicara mengenai perlindungan Tuhan, tongkat ini berbicara mengenai kepemimpinan Tuhan. Jadi saya boleh ilustrasikan, kalau kita ikut Tuhan Yesus ini seperti naik jet coaster. Ya Pak Paulin. Paling mendebarkan, tapi itu adalah permainan yang paling aman di dunia sebetulnya. Bayangkan, jet coaster itu kalau nggak aman, 100% aman dan teruji oleh pemerintah, nggak boleh beroperasi, saudara. Karena ini taruhannya nyawa. Dan taman hiburan itu pasti akan ditutup. Jadi kalau itu belum benar-benar teruji keamanannya, nggak mungkin boleh beroperasi. Jadi saudara kalau ingin permainan yang paling menegangkan, paling serem, tapi paling aman ya naik jet coaster. Saudara ingin naik kendaraan yang paling aman, paling mengerikan ya naik pesawat udara. Benar nggak? Pesawat udara itu kalau nggak teruji betul-betul, wah nggak mungkin boleh beroperasi. Tiap hari ngangkut ratusan orang, gimana kalau nggak aman? Jadi sekali lagi saudara, ikut Tuhan Yesus itu ngeri-ngeri sedap. Ya, kalau pas lewat lembah kekelaman ya bersyukur. Terima kasih Tuhan Yesus. Saya percaya perlindunganmu, saya percaya penyertaanmu, saya percaya kepemimpinanmu. Saya pasti akan selamat. Tahun 2012 sampai tahun 2017 itu masa kelam saya, saudara. Saya betul-betul diuji Tuhan. Bisnis saya ini, karena saya harus membantu adik saya yang meninggal itu. Aduh, wes rasanya itu udah berat banget. Tapi saya tetap melayani Tuhan, saya tetap nyumbang, saya tetap melakukan semua yang baik. Saya percaya ini adalah ujian dari Tuhan. Dan saya percaya peringkat rohani saya akan naik. Saya percaya saya akan menjadi lebih baik. Saya akan menjadi lebih rohani, lebih matang. Saya percaya itu. Saya nggak mengeluh. Saya bilang, Tuhan, uji saya Tuhan. Pakai hidup saya. Pakai harta saya, pakai waktu saya, pakai tim saya untuk kemuliaan nama-Mu. Saya nggak takut diuji Tuhan, karena saya percaya nanti pada waktunya Tuhan akan menolong saya. Dan luar biasa,
di pertengahan tahun 2017, saya ini ditipu orang, saudara. Yang nipu ya teman sekolah saya sendiri. Nah, saya tanya sama saudaranya, iya ya sedulurmu kok ini, apa yang harus saya lakukan? Dia bilang, wes kuwi memang sifatnya kalau tak bayar ya. Saya bilang, oh enggak mau aku. Yang nipu bukan kamu, kok kamu yang bayar enggak? Dia bilang, enggak, wes kohan tak bayar ya. Rapopo wes. Neng tak cicil 4 kali ya wes lah. Akhirnya ya udahlah. Nah, dia main ke sini ngobrol-ngobrol, akhirnya kita jadi sahabat. Melalui persahabatan itu kita berdua diberkati. Dia bilang, Mahan, kayak bawa rumah kamu yang di Jalan Bantul itu buat saya aja. Saya bilang itu belum waktunya dijual, tapi karena kamu yang nembung, kamu yang minta, ya wis saya jual. Sekarang gini aja, kalau itu rumah kejualan, terlalu mahal, kasihan kamu. Tapi kalau terlalu murah kan kasihan saya, bener nggak? Oleh karena itu kamu cari harga dulu sana, saya cari harga, kamu cari harga, besok kita ketemu. Kita ambil yang di tengah, yang nggak kemahalan bagi kamu, nggak kemurahan bagi saya. Saya ikhlas, nanti saya ganti kartu, saya akan cari di daerah lain. Karena dia tuh main bisnisnya semuanya di situ. Dan dia memang senang sekali daerah itu ya. Akhirnya singkat cerita kita ketemu angka. Dan hari itu semua utang saya lunas, saudara. Saya hidup baru, saudara. Tuhan menolong saya dengan cara yang sangat ajaib. Karena saya menolong orang, Tuhan menolong saya. Amin. Jadi saudara, di saat kita kesesakan, jangan lupa firman Tuhan. Kita tetap berbuat baik, kita tetap ingat kebaikan Tuhan, kita tetap melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Saya percaya, Tuhan pasti akan melepaskan kita nanti pada waktunya. Dan semuanya pasti indah pada waktunya. Ya, kesimpulan kita pada hari ini yang pertama, banyak orang yang baik di dunia ini, tapi sebaik-baiknya setiap orang pasti ada kekurangannya. Pasti ada kesalahannya, pasti ada cacatnya. Gak mungkinlah orang itu dari semua sisi baik. Kalaupun ada, itu hanya satu, namanya Tuhan Yesus. Amin. Itu pun kadang-kadang kita masih berkeluh. Kadang-kadang kita masih ngamuk sama Tuhan, marah sama Tuhan. Tuhan nolong kok telat yo. Padahal kita harus tahu waktu Tuhan dengan waktu manusia itu gak sama. Cara pikir Tuhan itu berbeda dengan cara pikir kita. Kita ini makhluk terbatas, kita hanya ciptaan. Tuhan itu adalah Tuhan yang gak terbatas, yang maha kuasa. Di dalam kemahakuasaannya itu gak ada yang terbatas. Sebagai contoh ya, kalau ada, saya punya cucu, misalnya umur 5 tahun. Umur 5 tahun sudah bisa naik motor, saudara. Terus minta vario sama saya. Kira-kira saudara kasih gak ya? Udah bisa naik motor loh, umur 5 tahun ya. Jawabannya ya pasti dikasih, Pak, tapi nggak sekarang. Nanti 12 tahun lagi, amin. Setelah punya SIM, dan saya uji, memang sudah oke naik motor, nah saya suruh milih Vario edisi tahun. Besok ya, yang baru. Walaupun di rumah saya punya Vario banyak, tapi saya bilang nanti, Vario yang ini nanti aja, udah saya jual dulu. Nanti kamu dapat Vario 12 tahun kemudian. Nah, jadi saudara, ingat, Tuhan Yesus tidak pernah terlambat menolong kita. Kalau terlambat itu karena waktunya belum tiba. Janji Tuhan, Tuhan akan membuat segala sesuatunya indah pada waktunya. Waktu Tuhan adalah waktu terbaik bagi kita. Yuk hari ini, kalau itu belum sampai waktunya, kita tanya sama Tuhan, kenapa sih Tuhan, masalahnya apa? Supaya kita tetap berharap, kita tetap semangat, kita tetap percaya. Nah sekarang yang kedua, bagaimana caranya Tuhan Yesus menyatakan kebaikannya kepada kita. Ada 3 langkah tadi. Yang pertama, dia mengutus 2 orang malaikatnya untuk memberitakan kabar baik bagi kita. Jangan lupa loh saudara, ya ingat Yesus, ingat kebaikannya, jangan lupa. Kalau kita ingat kebaikannya Tuhan Yesus, gak akan pernah melupakan ini. Kemudian yang kedua, dia bangkit untuk mengalahkan maut. Dan yang terakhir, dia rela mati di atas kayu salib untuk menebus manusia dari segala dosa-dosanya. Ada tambahan tips yang terakhir, saudara. Orang yang selalu ingat kebaikan Tuhan itu nggak pernah berhenti bersyukur. Amin.
Bersyukur itu apa sih, saudara? Saya ingatkan kembali ya, di-refresh kembali apa itu bersyukur. Bersyukur itu adalah dengan bibir memuliakan nama Tuhan, yang pertama. Yang kedua, bersyukur itu adalah membuka pintu berkat lebar-lebar. Bersyukur itu adalah menutup pintu celah, menutup celah bagi iblis untuk mengintimidasi kita. Bersyukur itu kita sedang berterima kasih atas kebaikan Tuhan. Bersyukur itu kita sedang melakukan firman Tuhan dengan taat. Firman Tuhan kan bilang apa? Mengucap syukurlah di dalam segala hal. Di saat susah, ya harus mengucap syukur. Di saat senang juga harus mengucap syukur. Jujur aja saudara, mengucap syukur di saat senang itu mudah. Tapi apakah saudara selalu melakukan? Jujur, belum tentu. Orang lagi sukacita aja belum tentu bersyukur, bener nggak? Apalagi kalau pas menghadapi kesusahan. Wah, sudah banyak lupanya, saudara. Kalau di grafik ya, dari 100 orang kalau sedang bersukacita, mungkin yang ucap syukur hanya separuh. Tapi kalau lagi susah, dari 100 orang, yang ucap syukur mungkin hanya 10. Ada 10 orang kusta yang dilahirkan Tuhan Yesus, yang ucap syukur berapa? 1, saudara. Cuma 10%. Benar nggak? Jadi kalau ada kebaikan, itu di Alkitab sedang menerima kebaikan saja cuma 10%. Saya sudah besarkan nilainya, jadi 50%. Nah oleh karena itu saudara, kalau saudara sudah biasa mengucap syukur di saat senang, coba belajar mengucap syukur di saat kita menghadapi kesesatan. Amin. Itu indah. Dan yang jelas tadi saya sudah ingatkan, mengucap syukur itu sedang membuka pintu berkat, menutup celah bagi iblis untuk mengintimidasi kita, memuliakan nama Tuhan, berterima kasih kepada Tuhan. Nah, amin. Tuhan Yesus berkati.